Baik, selamat datang di video presentasi saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang organisasi kehidupan. Dalam organisasi kehidupan ini, saya membawakan 5 materi, yaitu yang pertama ada materi tentang sel, yang kedua ada materi tentang jaringan, yang ketiga ada materi tentang organ, yang keempat ada materi tentang sistem organ, yang terakhir, yang kelima, yaitu materi tentang organisme. Baik, materi pertama yaitu tentang sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Meskipun berada pada tingkatan terendah dalam hierarki organisasi kehidupan, sel ini mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Maksudnya bagaimana? Artinya sel mampu menjalankan fungsi layaknya sebuah makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Begitu kecilnya ukuran sel tersebut, maka baik sel hewan maupun sel tumbuhan tidak dapat dilihat atau diamati secara jelas hanya menggunakan mata telanjang saja. Untuk melakukan pengamatan baik terhadap sel hewan maupun sel tumbuhan itu harus membutuhkan alat bantu, yaitu alat bantunya adalah mikroskop. Pada sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki persamaan dan perbedaan dikarenakan memiliki fungsi sel yang berbeda-beda. Secara umum, struktur sel itu terdiri dari membran sel dan dinding sel, inti sel serta protoplasma yang terdiri dari nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan yang ada pada inti sel, sedangkan sitoplasma merupakan cairan yang berada antara membran sel dan inti sel, yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang berfungsi berbeda-beda atau memiliki fungsi yang berbeda. Untuk itu akan Ibu jelaskan terkait struktur organel-organel sel dan fungsinya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu membran atau selaput sel dan dinding sel. Untuk yang pertama yaitu tentang dinding sel. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ingat ya, dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan. Dinding sel itu juga bersifat kaku sehingga memberikan bentuk pada sel. Yang ketiga yaitu dinding sel itu berfungsi melindungi seluruh isi sel. Lalu selanjutnya membran atau selaput sel yang membungkus seluruh isi sel yang berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel, bersifat semi-permeabel, hanya bisa dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Dan yang ketiga itu berfungsi untuk mengatur transportasi zat-zat sel yang satu ke sel yang lainnya. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel, yang mana di dalam sitoplasma itu selain terlarut sel makanan dan zat-zat lainnya, dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Organel-organel sel tersebut adalah yang pertama ada vakuola organel sel. Ini yang berisi garam organik dan zat hasil metabolit sekunder serta berisi enzim dari butir pati. Organel ini ditemukan di seluruh sel tumbuhan. Fungsi dari vakuola ini adalah sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan sisa metabolisme dan membangun tugor sel. Vakuola pada sel hewan itu cenderung sangat kecil, di mana keberadaannya sering tidak diperhatikan. Sedangkan vakuola pada sel tumbuhan itu sangat besar dan sangat sering ditemukan. Peroksisom. Peroksisom adalah organel sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip seperti lisosom. Peroksisom itu berasosiasi dengan glioksisom membentuk badan mikro. Peroksisom ini ditemukan di sel hewan dan di sel tumbuhan, sedangkan glioksisom itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Organel dari peroksisom ini mengandung berbagai enzim untuk membentuk peroksida atau H2O2.
Fungsi dari peroksisom ini adalah sebagai penghasil enzim katalase yang menguraikan si peroksida. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini adalah organel sel yang memiliki membran ganda yang dengan bentuk seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Retikulum endoplasma ini memiliki dua tipe, yaitu ada retikulum endoplasma kasar, yang mana permukaannya itu terdapat ribosom, dan yang kedua ada retikulum endoplasma halus yang tidak terdapat ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma itu adalah sebagai pengangkut protein, tempat sintesis protein, dan sebagai transportasi protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria itu merupakan bagian sel yang sangat penting dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, struktur dari mitokondria ini terdiri dari dua lapis, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam sendiri itu memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut sebagai kristal. Nah, mitokondria memiliki materi genetik yang disebut sebagai DNA tersendiri. Fungsi dari mitokondria itu sebagai tempat respirasi atau pernapasan aerob dan penghasil energi. Nah, karena mitokondria mampu menghasilkan energi, maka mitokondria itu disebut sebagai powerhouse of cell. Lalu selanjutnya ada mikrotubulum. Nah, mikrotubul ini adalah struktur yang berbentuk silinder, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran, yang tersusun di atas protein. Mikroflamen. Mikroflamen disebut juga sebagai flamen aktin. Ukurannya kecil yang tersusun atas protein globular, yang mana fungsi dari mikroflamen ini adalah sebagai gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang terbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat dari terisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Nah, zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung dalam proses sekresi. Fungsi dari badan Golgi itu selain tadi yang sudah dipaparkan, yaitu untuk membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. Selanjutnya ada sentrom. Sentrosom adalah bagian yang terbentuk bulat kecil yang terletak di salah satu kutub inti dari sel tersebut. Organel ini hanya dijumpai di sel hewan yang memiliki fungsi sebagai reproduksi sel. Nah, selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut sebagai klorofil. Fungsi kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada inti sel. Inti sel ini terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau eritrosit. Sel tersebut atau inti sel tersebut tersusun atas membran inti yang memiliki pori cairan di dalam inti sel, yaitu disebut nukleoplasma, DNA, RNA, dan anak inti sel, yaitu nukleus. Bagian-bagian dari inti sel beserta fungsinya, yaitu yang pertama ada membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori. Nah, membran ini berfungsi sebagai melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Yang selanjutnya ada cairan dalam sel atau nukleoplasma.
Nah, nukleoplasma ini terdapat RNA, DNA, dan anak inti sel yang disebut sebagai nukleus. Yang ketiga ada DNA dan RNA, yaitu merupakan pembawa sifat dari keturunan. Dan yang terakhir ada secara keseluruhan inti sel itu berfungsi sebagai aktivitas sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan jaringan, organ, dan sistem organ pada makhluk hidup atau organisme. Nah, baik jaringan organ maupun sistem organ ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagian pertama itu ada organ pada manusia atau hewan, dan yang kedua itu ada organ pada tumbuhan. Mengapa pada organ manusia atau hewan itu dijadikan satu? Karena pada dasarnya baik jaringan organ maupun sistem organ pada manusia atau hewan itu memiliki struktur yang sama, walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu jaringan pada hewan. Untuk jaringan pada hewan ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama ada jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium ini merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam, luar maupun membatasi organ atau membatasi rongga tubuh. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau penunjang. Nah, jaringan penyokong atau penunjang ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Nah, terdapat 2 jaringan ikat, yaitu jaringan ikat umum dan jaringan ikat khusus. Selanjutnya ada syaraf. Nah, syaraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Yang terakhir ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang bersifat lentur. Nah, berbeda dengan jaringan hewan yang tadi dijelaskan, yang terdiri dari 5 bagian, pada jaringan tumbuhan itu terdiri dari 2 bagian, yaitu jaringan meristematik atau jaringan muda, dan yang kedua ada jaringan tetap atau jaringan dewasa. Untuk jaringan meristematik atau jaringan muda ini merupakan jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Nah, dan jaringan ini relatif sangat muda, yang mana sitoplasmanya penuh, mempunyai kemampuan tetipotensi yang tinggi karena kemampuan membentuk jaringan yang lain berupa jaringan dewasa. Nah, jaringan ini atau jaringan meristem ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada jaringan meristem primer dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Selanjutnya jaringan tetap atau jaringan dewasa. Nah, jaringan ini juga bisa dikatakan atau disebut sebagai jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini atau tadi disebut juga jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang merupakan atau yang sudah mengalami perubahan bentuk atau wujud sesuai dengan fungsinya yang bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan juga tidak berkembang kembali. Nah, selanjutnya ada organ pada baik hewan maupun tumbuhan. Berbeda, seperti yang kita semua ketahui, organ pada tumbuhan atau hewan dan manusia itu berbeda, baik secara organ dalamnya maupun secara organ luarnya. Yang pertama akan saya jelaskan sedikit tentang organ pada tumbuhan. Nah, organ tumbuhan ini merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi yang membentuk organ tumbuhan. Yang mana organ tumbuhannya itu seperti ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada lain sebagainya yang dapat kita lihat dari luar. Selanjutnya ada organ hewan atau organ manusia. Nah, organ hewan dan manusia ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada organ dalam
dan organ luar. Apa saja bagian dari organ dalam? Nah, dapat dilihat pada layar petaksi. Organ dalam itu ada hati, ada otak, ada ginjal, ada lambung, ada jantung, ada pankreas, dan ada paru-paru. Sedangkan untuk organ luar itu yang dapat kita lihat dengan mata kita secara langsung, ada hidung, ada telinga, ada mulut, dan ada mata. Nah, selanjutnya ada sistem organ pada tumbuhan. Sebenarnya pada tumbuhan sendiri sistem organ itu tidak ada, sebab masing-masing organ pada tumbuhan sudah berperan secara langsung untuk kehidupan individu tumbuhan. Namun sistem organ pada tumbuhan itu dapat dibedakan, yaitu yang pertama ada sistem organ, yaitu sistem pengangkut atau transportasi. Nah, fungsi dari sistem pengangkut ini yaitu mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tersebut melalui pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis seperti floem yang terdapat pada bekas pembuluh yang terletak di akar, batang, dan daun. Selanjutnya ada sistem pernafasan atau respirasi. Nah, keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida, untuk pembentukan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, lentisel, dan akar, yaitu akar gantung. Selanjutnya ada sistem penguapan atau evaporasi. Nah, sistem ini sistem pelepas uap air atau air ke udara yang bebas yang disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan, yaitu panas maupun dingin pada tumbuhan. Dan organ yang berperan dalam hal ini adalah ada daun, ada stomata, dan ada lentiselnya. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan yang tujuannya itu membentuk melestarikan jenisnya. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan itu meliputi ada organ putik, ada benang sari, ada bakal buah, dan ada bakal biji. Yang terakhir ada sistem gerak. Nah, sistem gerak pada tumbuhan ini berkenan dengan merespon rangsangan dari luar dan organ yang berperan di sini, yaitu ada organ akar, batang, dan daun. Selanjutnya yaitu sistem organ pada hewan dan manusia. Nah, untuk sistem organ pada hewan dan manusia ini ada lumayan banyak. Yang pertama ada sistem organ pernapasan atau respirasi. Nah, sistem ini memiliki peran dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida. Mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida ini keluar dari tubuh. Sistem pernapasan ini terdiri dari lubang hidung, ada faring, ada trakea, ada bronkus, dan paru-paru. Oksigen dari proses pernapasan ini digunakan untuk menyederhanakan senyawa-senyawa organik yang dalam rangka menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya ada organ pencernaan. Organ pencernaan ini berfungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Nah, sistem pencernaan ini meliputi organ mulut, ada kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, hati, dan pankreas. Selanjutnya ada sistem organ transportasi atau sirkulasi. Sistem organ ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan yang berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Selain itu, sistem organ transportasi atau sirkulasi ini berfungsi juga mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini terdiri atas organ-organ seperti jantung, arteri, vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa.
Selanjutnya ada sistem organ gerak. Nah, sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Nah, sistem otot ini terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya ada sistem organ koordinasi syaraf dan hormon. Sistem ini itu berfungsi untuk mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Sistem koordinasi ada dua macam, yaitu sistem syaraf dan sistem hormon. Pada sistem syaraf terikat dengan penerimaan dan respon dari rangsangan, dan biasanya reaksi terhadap rangsangan relatif lebih cepat. Dan organ yang berperan meliputi ada badan sel, ada syaraf, ada dendrit, akson, sumsum, tulang belakang, dan otak. Sedangkan pada sistem hormon, sistem hormon ini berkaitan dengan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya reaksinya itu lebih lambat, tetapi berurutan dalam waktu yang sama. Contohnya itu ada hormon yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan itu akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, organ pengeluaran utama dalam sistem ekskresi manusia dan hewan ini ada ginjal, ada kandung kemih, ada ureter, ada uretra, hati, kulit, dan paru-paru. Selanjutnya yaitu sistem organ kekebalan tubuh. Nah, sistem ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. Nah, sistem ini terdiri atas sumsum tulang, ada sumsum tulang, ada kelenjar timus, ada kelenjar limfa, dan pembuluh limfa. Nah, selanjutnya ada sistem organ reproduksi. Sistem organ reproduksi ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sistem ini terdiri dari dua jenis, yakni reproduksi jantan dan reproduksi betina. Pada hewan jantan, sistem reproduksinya terdiri atas testis, vas deferens, ada ductus epididymis, ada kelenjar prostat, serta ada ureter. Sedangkan pada hewan betina atau pada perempuan, sistem reproduksinya itu terdiri dari indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. Selanjutnya ada sistem organ kulit atau integumen. Sistem kulit ini berfungsi untuk melindungi tubuh. Nah, perlindungan melawan luka secara mekanik, infeksi, dan kekeringan. Sistem ini terdiri atas atau tersusun atas kulit dan turunannya berupa rambut, ada kuku, ada kelenjar kulit. Selanjutnya ada sistem organ rangka. Nah, sistem organ rangka ini berfungsi memberikan bentuk tubuh dan melekatkan otot-otot, melindungi bagian lunak, dan menyimpan beberapa mineral. Sistem rangka pada hewan vertebrata itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada skeleton apikdenkular, yang mana skeleton aksial dan tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangka. Nah, rangka apendikular ini terdiri atas tungkai yang tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari. Nah, sedangkan pada tungkai bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, dan tulang tumit. Baik, materi terakhir dari presentasi ini yaitu ada organisme atau makhluk hidup. Dalam organisme ini ada tingkatan-tingkatan, yang mana tingkatan tersebut ada 10. Yang pertama ada tingkat molekul. Tingkat molekul molekul itu merupakan bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Nah, molekul itu mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang terbentuk menjadi sel.
Selanjutnya ada tingkatan sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana bagian jenis molekul yang saling berkaitan itu membentuk organel sel yang memerankan fungsi masing-masing untuk melakukan aktivitas metabolisme sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Dan yang ketiga ada tingkat jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh dari makhluk hidup multiseluler. Contohnya ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan tulang, ada jaringan hewan dan jaringan empiris, ada jaringan meristem, ada jaringan pengangkut yang terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya ada tingkatan organ. Nah, organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, contohnya itu ada organ untuk tumbuhan, ada organ akar, ada organ batang, ada organ daun yang merupakan organ dari tumbuhan tersebut. Dan ada organ manusia atau organ hewan, ada organ jantung, paru-paru, pankreas, mata, pernafasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tingkatan sistem organ. Sistem organ itu merupakan kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Adanya interaksi berbagai organ itu yang mana tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Contohnya itu ada sistem organ pada hewan dan sistem organ pada tumbuhan, ada sistem organ gerak atau otot, yang mana sistem organ koordinasi seperti organ kekebalan tubuh, sistem organ pencernaan, sistem reproduksi dan lain sebagainya. Lalu ada sistem organ gerak seperti akar, batang, dan daun, ada sistem organ transportasi, ada sistem organ evaporasi, dan sistem organ respirasi. Selanjutnya yang keenam itu ada tingkatan organisme atau individu. Nah, satu organisme dapat disebut sebagai individu. Individu merupakan satu makhluk hidup tunggal yang dimana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya ada manusia, ada hewan seperti harimau, kuda, kucing, ada pohon kacang, ada padi, ada jambu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tingkatan populasi. Nah, populasi ini terbentuk oleh spesies atau individu yang sejenis, dan populasi adalah kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya ada sekumpulan padi di sawah, ada sekumpulan pohon kelapa, ada sekumpulan harimau, ada banteng, ada sekumpulan ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tingkatan komunitas. Nah, tingkat komunitas ini terbentuk oleh semua jenis makhluk hidup di daerah tertentu, dan komunitas itu adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Contohnya ada komunitas sawah yang terdiri dari padi, katak, cacing, belalang, burung pipit, tikus, elang, ular, dan lain sebagainya. Lalu ada komunitas kolam yang terdiri dari ada ikan, ganggang hijau, mungkin ada teratai, ada berudu, ada katak, ada ular, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini terbentuk oleh semua benda baik yang hidup maupun tak hidup, yang mana saling berinteraksi dan mendiami di suatu daerah tertentu. Nah, di mana ekosistem ini merupakan kumpulan berbagai macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang berada pada daerah tertentu yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga membentuk sebuah rantai makanan, yaitu misalnya peristiwa makan dimakan seperti siklus energi dan materi. Yang terakhir ada tingkat bioma atau biosfer.
Nah, tingkat bioma ini merupakan organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya. Dan biasanya bioma itu terbentuk pada daerah yang luas di bumi dengan dicirikan sejenis tumbuhan yang dominan di daerah tersebut, yang mana beberapa contoh dari bioma itu ada gurun, ada bioma gurun, ada bioma padang rumput, ada bioma tundra, ada bioma hutan hujan, tropis, dan bioma lainnya. Ada banyak sekali contoh bioma. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi presentasi ini terdapat kesalahan baik pengucapan maupun lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.